Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat, walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kita ketemu lagi di Situ Doni, diskusi seputar IT. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan sharing tentang materi berikutnya tentang pemrograman web PHP, yaitu konstanta atau constants. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia adalah konstanta. Oke, seperti apa? Kita intro dulu ya, sambil saya minum. Oke, intro dulu. Oke teman-teman, siapkan dulu cemilan, kemudian kopi yang ngopi, teh yang suka teh itu di meja teman-teman, biar kita belajarnya lebih rileks, kemudian lebih santai. So, sekali lagi, hari ini kita akan membahas konstanta di dalam pemrograman web PHP. Kalau kita ingat konstanta, kalau di dalam selama kita belajar ya, pasti guru matematika kita pernah membahas tentang sebuah apa namanya, sebuah konstanta ya. Konstanta itu apa? Konstanta adalah sesuatu yang memiliki nilai tetap atau tidak berubah gitu ya. Oke. Nah, seperti apakah di PHP? Jadi seperti apa di PHP? Bukan ini ya, maksudnya di dalam proses pembahasan kita adalah konstanta di dalam pemrograman web PHP, itu maksudnya. Oke. Nah, konstanta itu apa? Hampir sama dengan di matematika, cuma kalau di matematika selalu mendeskripsikan angka, sedangkan kalau di konstanta itu di PHP itu tidak harus mendeskripsikan angka gitu. Teman-teman, di sini adalah konstanta adalah nama atau mengidentifikasikan untuk yang bernilai tetap. Mengidentifikasi sesuai yang sesuatu yang bernilai tetap. Konstanta seperti variabel kecuali ya, nanti bagaimana mendefinisikannya. Kemudian eh, biasanya yang dideskripsikan dalam sebuah konstanta pada web PHP adalah misal contoh kata sandi gitu misal, kemudian atau seperti user gitu, nama pengguna itu user ya. Kemudian ada selain kata sandi kemudian ada URL gitu, alamat dari sebuah situs, dan mungkin bisa berupa nama perusahaan. Seperti itu kurang lebih untuk di contoh nanti apa namanya, contoh menggunakan proses penggunaan di konstanta itu seperti apa. Misalnya kalau di matematika kita sering mengenal pi gitu ya. Pi itu adalah pi r, misalnya luas lingkaran adalah pi r kuadrat ya. Nah, pi itu kan konstanta dia. Itu nilainya tidak berubah, yaitu 22/7 atau 3,14. Nah, apakah itu nanti bisa kita gunakan di dalam skrip pemrograman ini? Ya tentunya sangat bisa, karena memang di sini kita untuk mempelajari. Tentunya nanti kita akan coba praktikkan ya. Setelah pembahasan teori yang lagi sedikit ini. Oke. Kemudian mendeklarasikan konstanta itu dengan cara seperti ini, teman-teman. Kalau di situ cara membuatnya adalah dengan mengetikkan define, kemudian nama, koma, nilai, koma, tidak peka terhadap huruf besar atau kecil, bisa diisi dengan true atau false. Contoh seperti ini, define greeting ya. Kemudian selamat pagi. Yang bertanda merah atau greeting itu adalah nama konstantanya. Sedangkan isinya atau value atau nilainya adalah selamat pagi. Contoh misal ketika nanti kita membuat konstanta pi, maka sama dengan 22/7 atau 3,14. Misal pi sama dengan 3,14. Nah, berarti di sini di program ini yang kita ketikkan tadi contohnya greeting sama dengan selamat pagi. Sehingga nanti teman-teman bisa dari greeting ini selamat pagi, nanti pun nah jika nilainya misal selamat paginya kita ubah menjadi selamat siang, jadi ya tetap aja kita memanggil konstantanya adalah greeting. Untuk di atas, penjelasan di atas, konstanta adalah mengidentifikasikan nilai sederhana, jadi jangan terlalu rumit. Kemudian yang kedua adalah tanpa diawali dengan tanda dolar seperti halnya variabel. Dan oke, nah teman-teman, proses untuk tadi sudah mendeskripsikan contoh tadi, misalnya adalah greeting menjadi selamat pagi. Nah, tentunya nanti untuk modul contoh sudah saya sediakan di link deskripsi, teman-teman tinggal bisa download versi PDF-nya. Jadi versi PDF-nya ada penjelasannya, sedangkan kalau
versi PowerPoint ini tidak di sini hanya untuk mempresentasikan biar um, lebih ringkas ya, lebih ringkas untuk memperpendek durasi tentunya. Oke, baiklah kita langsung saja menuju ke praktikumnya. Bagaimanakah proses mendeklarasikan sebuah konstanta di dalam pemrograman web PHP? Oke, kita langsung saja lakukan prakteknya. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk materi prakteknya untuk di konstanta, yaitu seperti biasa kita aktifkan dulu di Start XMPP. Kita klik control panel dari XMPP nya, kita klik Start 3 bagian, kemudian kalau sudah berjalan dengan baik kita close. Jangan lupa nanti juga di stop dulu pada saat mau melakukan shutdown dari komputer teman-teman. Baiklah, kita ke Visual Studio Code yang tentunya pemrogramannya akan kita lakukan. Dan teman-teman, biasanya kita tidak perlu membuat file baru ya, kita cukup open file yang kemarin sudah pernah dibuat. Mungkin yang kemarin kan sudah menghitung variabel dan luas persegi. Nah, kita coba, saya klik halo lagi dan di sini akan saya copy atau save as langsung ya. Teman-teman bisa save as file-file yang sebelumnya dan kita ganti dengan nama konstanta ya, konstanta. Kita klik save, tetap akhiran PHP, dan di sini seperti biasa kita delete dulu semuanya, khusus disisakan di PHP. Kemudian di sini belajar web PHP, di sini saya ganti membuat konstanta. Oke, seperti biasa teman-teman, di tengah-tengah bagian PHP-nya baru kita editing ya. Oke, kita kasih komentar dulu, mendeklarasikan konstanta, pakai bahasa Inggris saja ya, constants. Nah, kembali saya kemarin tadi yang dideskripsikan adalah contoh define, kemudian kurung buka kita pakai greeting, kemudian di sini koma, nilai. Setelah itu nama konstantanya baru kita buat nilai, yaitu misal selamat pagi. Oke, kemudian saya kasih BR dulu kan, biar dia berada di baris bawah ya, kayak ada break dulu. Kemudian kalau sudah bisa diisi false ya, kemudian tanda titik koma. Nah, di sini kita coba save dulu. Oke, kita coba untuk dibuka Google Chrome-nya. Teman-teman bisa buka Google Chrome-nya, kemudian ketikkan localhost seperti biasa. Yang saya saya kopikan di belajar web, kebetulan sudah ada di belajar web. Nah, konstanta namanya file konstanta.php. Kita buka dulu, klik dia. Belum ada teman-teman ya, belum ada isinya karena kita baru mendeklarasikan. Kita klik di sini. Ini membuat konstanta ini adalah dari header 3H3 ini, dan ini di isinya belum ada. Nah, sekarang tentunya kita setelah mendeklarasikan, maka kemudian kita memanggilnya, garis miring 2, memanggil konstanta ya, memanggil konstanta dengan cara seperti biasa, echo, kemudian kita panggil berarti greeting. Oke, kita save, kemudian kita cek. Iya, di sini sudah ada selamat pagi. Sekali lagi di sini teman-teman, selamat pagi. Kalau di sini tidak kasih BR misal, nyambung nggak dia? Nah, oke, save. Iya. Oke, greeting, selamat pagi. Jadi kita cukup memanggil echo greeting karena konstantanya sudah konstantanya di sini ya, greeting, kemudian konstanta, nilai dari konstanta adalah selamat pagi. Misal kita coba di sini false gitu maksudnya. Tapi tadi tetap benar ya, berarti sedikit pengaruhnya untuk di true and false nya.
Di sini sih kalau saya ketikkan true, apa dia? True, dan saya shift. Ya, oke. True. Kalau tadi kita ketikkan false, maka justru ini nih, perhatikan. Nah, justru greeting yang tertulis. Ya. Jadi depannya. Nah, sekarang karena yang saya mau ganti adalah ini, kita ketikkan true. Atau tidak diisi pun sepertinya sudah tidak apa-apa. Kalau memang tidak peka gitu ya. Tidak. Oke. Benar nggak tadi? Oke, saya ketik true aja ya. Saya agak absurd juga nih, agak gimana gitu nih. Oke deh. Ya, ini udah benar. Oke. Mungkin kita akan coba lagi, misal define, kemudian kita kasih nama web, apa namanya, situs ya, situs webnya, kemudian kita kasih nama seperti ini, misal selamat datang di web, misalnya web websiteku.com, misal seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian tentunya kita panggil yaitu echo kemudian situs. Ingat, S-nya besar, kita ganti aja dengan huruf kecil. Oh, saya paham. Kalau tadi berisi false, karena di sini huruf besar, di sini huruf kecil, maka dia memperhatikan, makanya tertulis greeting. Jadi kalau kita ketikkan di sini huruf kecil, nah di sini itu yang tadi maksud adalah huruf kecil dan besarnya berpengaruh itu. Jadi di sini. Nah, kemudian kita cek refresh, error 13. Oh, di sini error 13, sorry. Online 13 di sini. Karena di sini tidak ada titik koma, maka yang dianggap error adalah lompat ke 13. Di sini kita titik koma. Oke. Saya yakin udah benar. Kita save. Kita klik file, save, kemudian kita refresh. Iya, ini ya. Situs. Kita kasih BR dulu deh. Ini S-nya kecil. S-nya harusnya kecil. Oke. Kemudian di sini kita kasih BR. Biar dia ngebreak ke bawahnya. Oke. So, lihat teman-teman. Setelah saya simpan file save, saya terkadang menggunakan Ctrl S ya. Di sini kita refresh. Nah, oke. Konstanta yang pertama adalah greeting, konstanta yang kedua adalah situs berupa selamat datang di websiteku.com. Oke. Demikian untuk mencoba konstanta untuk yang pertama. Nah, kita akan coba lagi. Kita akan membuat sebuah rumus penggunaan variabel dan konstanta. Biar ini kita ketikkan di konstanta 2. Oke, kemudian di sini juga saya pemanggilannya di konstanta 2 ya. Saya tambahkan 2. Tadi file save as 2 dan di sini saya panggil konstanta 2. Dan akan kita buat sebuah program bernama luas lingkaran. Oke. Saya ganti di sini dengan menghitung luas lingkaran. Oke, jadi nanti ada variabel dan ada apa namanya teman-teman? Iya, variabel dan konstanta. Oke, kita buang dulu, kita delete dulu semuanya, kita save. Pastikan kita coba dulu Ctrl S, kemudian menghitung luas lingkaran. Oke, menghitung luas lingkaran sudah. Nah, di sini kita tambahkan satu, menampilkan teks. Oke, kemudian di sini echo, yang saya tambahkan menghitung. Sudah ada ya di atas ya, menghitung luas lingkaran sudah ada. Jadi kita langsung saja mendeklarasikan variabel di sini. Mendeklarasikan variabel dulu.
tentunya di materinya kemarin sudah, yaitu tanda dolar, kemudian ada saya ketikkan jari, kemudian sama dengan 10. Oke. Kemudian kita mendeklarasikan jari-jari sudah. Sekarang kita mendeklarasikan di sini adalah script mendeklarasikan konstanta. Nah, kita ketikkan di situ define kurung buka, ada saya ketikkan p, kemudian next, yaitu saya menggunakan 3.14 atau 3.14 di sini. Kemudian saya titik koma bagian akhir. Nah, kemudian kita di sini saya tambahkan dulu memanggil konstanta dan variabel dan konstanta ya. Variabel dan konstanta. Oke. Sekarang kita ketikkan echo, kemudian kita ketikkan jika kasih BR dulu ya. BR biar dia ngebreak ke bawah. Kita ketikkan jika jari lingkaran sama dengan spasi, kemudian di bagian belakang titik koma. Nah, kemudian kita memanggil variabelnya teman-teman. Echo, kita ketikkan jari-jari. Jadi ini otomatis dia akan berisi angka 10. Kemudian echo, kemudian kita kasih BR, sebuah teks teman-teman, sebuah teks yaitu rumusnya ya, luas begini. Rumus jika jari-jari lingkaran sama dengan 10, rumus luas adalah ya, kita ketikkan teman-teman, pi kali jari kali jari-jari kali jari-jari. Nah, ini teks saja teman-teman. Nah, jadi kita cek dulu, ini belum ada program aslinya, jadi kita baru menampilkan teks saja. Nah, lihat, kita di sini berarti kita sudah berhasil memanggil variabel yaitu angka 10, karena kita tidak mengetikkan angka 10 namun kita hanya mengetikkan jari-jari. Jadi nanti variabel ini bisa kita ganti angka berapa saja dan otomatis. Nah, rumus luas lingkaran, rumus luas adalah coba kalau saya rumusnya ini saya taruh ke bawah ya. Kemudian saya di sini saya ketikkan echo. Jadi saya tambahkan echo luas adalah di sini, saya tutup dulu. Ya. Kemudian jadi kurang lebih saya file save. Jangan lupa selalu disimpan teman-teman setiap perubahan. Nah, oke. BR-nya belum. Oke, saya simpan. Jadi kita bisa, jika jari-jari lingkaran 10, rumus luas adalah pi kali jari-jari kali jari-jari. Nah, artinya nanti kita akan mendeklarasikan variabel dan konstanta berbarengan. Oke. Kemudian kita ketikkan di sini echo sama dengan apa tadi? Luas ya. Luas dulu, teks luas, yaitu BR teks luas sama dengan, teman-teman, kita panggil lagi untuk apa namanya? Ini jari-jarinya, panggil jari-jari titik koma, kemudian echo tanda X spasi X spasi, kemudian kita panggil lagi jari-jari ya. Nah, jari-jari kali jari-jari. Nah, yang depan kita belum panggil yaitu pi ya, kita panggil pi. Sorry, ini tadi memanggil oke, kita panggil pi di sini. Echo BR luas sama dengan pi, kita panggil pi, kemudian teks X spasi X spasi
kemudian tanda petik. Nah, jadi pi kali jari-jari kali jari-jari. Nah, kita cek dulu. Oke, kita cek dulu. Ya, 3,14 itu konstanta yang sudah kita buat, yaitu pi. Kemudian jari-jari 10 10. Nah, seandainya di sini saya panggil misalnya dengan 15 gitu ya teman-teman ya. Sorry, saya ganti. Misal nih saya ganti dengan 15, maka jari-jarinya otomatis akan ikut 15 menjadi 15 tetapi pi-nya tetap 3,14 karena konstanta. Jadi ini sudah kita mempraktekkan dua sekaligus, variabel dan konstanta. Kita refresh. Ya, 15. Jika jari-jari 15, maka nah sekarang kita tinggal menghitung luas, yaitu membuat lagi sebuah variabel yang isinya berubah-ubah kan variabel. Oke, kita buat di sini. Kita teman-teman di sini saya buat menghitung rumus luas. Ya, di sini kita menghitung rumus luas, yaitu variabel luas. Kita deskripsikan dulu ya, sama dengan pi kali, kalau di komputer tanda bintang teman-teman, kemudian kita kasih kurung dulu, yaitu jari-jari, variabel jari-jari ya, kemudian kali kurung lagi variabel jari-jari. Oke, kemudian titik koma. Nah, kemudian baru kita panggil echo variabel luas. Oke, titik koma. Oh iya, sebelumnya ada teks luas sama dengan, berarti di sebelumnya di sini echo sama dengan teks luas br ya. Br lagi. Br luas sama dengan titik koma. Oke. Nah, hasilnya seperti apa teman-teman? Kita coba klik save, kemudian kita refresh. Iya, oke. Oke, apakah benar kalau tadi misal saya ganti dengan 10, saya save ulang, saya klik save, kemudian saya refresh. Ya, benar teman-teman ya. Jari-jari, jika jari-jari 10, rumus luas adalah pi kali jari-jari kali jari-jari, dan di sini 3,14 kali 10 kali 10. Jadi kita coba lihat aja. Di sini maju, 1 maju, 2. Oke, tepat. So, ini sudah benar. Kita misal tinggal ganti yang perhitungannya lumayan rumit, yaitu misal 25 itu, sorry. 25, kita save file, save, kita ganti, refresh. Nah, di sini apakah benar? Benar-benar di sini kita coba cek di kalkulator. Saya juga benar nggak program yang dibuat gitu ya. 3,14 kali 25 kali 25. Ya, ternyata tepat ya, 196 2,25. Oke. Baiklah teman-teman, ini untuk program yang digunakan untuk mendeskripsikan untuk mendeskripsikan konstanta dan variabel. Oke, saya print screen, akan saya simpan untuk jadi thumbnail di tutorialnya tentunya. Oke, saya simpan dulu. Nanti akan saya simpan deh. Intinya teman-teman, kita sudah berhasil sekali lagi localhost belajar web konstanta 2 panggil untuk memanggil program ini tadi ya. Jadi kita enaknya menggunakan ini, kita langsung bisa real time. Jadi begitu salah satu keunggulan web PHP adalah sangat cepat. Baiklah teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Tentunya praktikum hari ini kita sudah berhasil mendeklarasikan dan memanggil variabel dan konstanta, terutama di materi konstanta. Teman-teman mudah-mudahan sudah paham, dan kita akan next step menuju ke tutorial berikutnya. Oke, lanjut ke sesi berikutnya. Nah, itu dia teman-teman. Untuk hari ini kita sudah mempraktikkan cara mendeklarasikan sebuah konstanta, dan mudah-mudahan teman-teman hari ini kita bisa sedikit step naik lagi satu tingkat lagi untuk pembahasan pemrograman web PHP. Dan
tadi juga sudah kita contohkan penggabungan dari variabel dan konstanta, sehingga kita bisa kembali lagi untuk mencerna dari kebutuhan-kebutuhan apa nanti di dalam proses pemrograman web PHP. Baiklah teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di situ Doni, diskusi seputar IT bersama Doni. Dan jangan lupa hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kok murid budiman. Terima kasih, see you and dadah.